Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah Ika Yuslian. Di video kali ini kita akan membahas bab 10 yaitu command line tips and tricks ya teman-teman. Nah, materi apa aja nih yang kita akan pelajari di bab 10 ini? Oke, yang pertama ada menggabungkan beberapa komen, yang kedua ada tab completion, yang ketiga history, dan yang keempat comment shortcut ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Oke, sebelumnya saya sudah login ke Debian. Nah, teman-teman bisa menggunakan Ubuntu juga ya, teman-teman. Saya memilih menggunakan Debian karena lebih mudah ya, teman-teman. Kita ketik saja ls. Nah, ini di sini banyak file-file atau direktori ya, teman-teman. Nah, misalkan saya akan masuk ke direktori atau ke file dir A atau dir B ya teman-teman. Nah, teman-teman kan pasti melakukan komen yaitu ls dir A gitu. Atau ls dir B. Dir B. Nah, di dir A ini terdapat 2 file dan 1 direktori ya teman-teman. Lalu di dir B ini ada 1 buah direktori yaitu dir H. Nah, di sini saya akan menggabungkan 2 komen ya teman-teman, agar kita bisa melakukan 1 kali komen saja. Nah, caranya kita ketik saja ls dir A, spasi, titik koma, spasi lagi, ls dir B. Oke, kita enter. Nah, kita memiliki file atau direktori yang terdapat pada dir A dan dir B ya teman-teman. Nah, pada dir A ini ada 2 file, bit.txt dan dir A new, lalu ada 1 buah direktori yaitu dir G. Pada dir B memiliki 1 direktori yaitu dir H ya teman-teman. Oke, di sini saya akan mengetikkan perintah ls min r besar dir A, lalu kita enter. Nah, oke. Pada dir A terdapat 2 buah file dan 1 buah direktori yaitu dir G. Di dalam dir G ini tidak terdapat apa-apa ya teman-teman, masih kosong. Saya akan mengetikkan perintah ls min r besar dir G. Dir B. Oke, saya mengetikkan perintah ls min r besar dir B. Oke, kita enter. Nah, di dalam direktori dir B ini ada direktori dir H ya teman-teman. Nah, di mana direktori dir H ini memiliki isi yaitu a.txt dan c.txt ya teman-teman. Lalu saya akan menggabungkan komen ini ya dengan mengetikkan perintah ls min r besar dir A lalu titik koma ls min r besar dir B. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita enter saja. Oke, di sini kita bisa melihat file di dir A, dir B, dan juga dir H ya teman-teman. Nah, ini di dir A terdapat 2 file, lalu 1 direktori. Di dir B ini ada dir H, lalu di dir H ini ada 2 buah file, yaitu a.txt dan c.txt ya teman-teman. Oke, saya akan mengetikkan perintah clear agar terhapus. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu tab completion. Nah, apa itu tab completion? Nah, di sini itu kita akan belajar agar kita tidak menuliskan full comment ya, teman-teman. Jadi, kita hanya perlu menuliskan sedikit komen. Jadi, ketika kita tekan tab, itu dia akan muncul dengan sendirinya. Kita bisa menuliskan, misalnya hanya huruf depannya saja, nanti kita tekan tab, nanti akan muncul dengan sendirinya. Oke, langsung saja ke prakteknya. Oke, di sini saya akan mengetikkan perintah ls. Nah, di sini banyak ya teman-teman direktori yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, lalu saya di sini contoh akan masuk ke direktori templates ya. Kita akan mengetikkan perintah cd lalu t. Seperti ini. Lalu kita klik tombol tab saja. Nah, ini otomatis ya teman-teman akan muncul sendiri dengan lengkap. Oke, kita akan mengetikkan perintah pwd, enter. Nah, oke, kita sudah berada di direktori templates ya teman-teman. Oke, kita akan keluar, cd.2. Nah, oke. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam direktori dokumen. Saya coba ketik perintah cd ya teman-teman.
Nah, ini jelas tidak bisa karena direktori yang huruf depannya D itu sangat banyak seperti desktop, dokumen, downloads. Jadi, teman-teman itu harus mengetikkan secara detail. Misalnya, saya mengetikkan perintah desktop. Jadi, saya akan mengetikkan perintah cd des lalu tab. Nah, seperti ini. Nah, ini baru bisa. Oke, ini sudah berada di dalam direktori desktop ya, teman-teman. Contoh lagi, saya akan masuk ke direktori downloads ya, teman-teman. Misalnya cd do. Nah, ini tidak bisa ya, teman-teman, karena direktori yang depannya do itu tidak hanya download saja. Ini ada documents, jadi ada dua kemungkinan. Nah, caranya teman-teman itu bisa mengetikkan perintah cd dow. Nah, jika gini, kita tinggal tab aja. Nah, bisa. Kita enter. Oke, ini sudah ada di direktori download ya, teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, pada bab 10 ini kita sudah memasuki materi yang ketiga ya, teman-teman, yaitu history. History atau riwayat komen yang sudah pernah kita gunakan. Oke, di sini kita langsung saja menuju prakteknya, teman-teman. Sebelumnya, saya akan mengetikkan perintah history. Nah, oke. Kita bisa melihat informasi komen-komen yang sudah pernah kita ketikkan sebelumnya ya, teman-teman. Tapi jika teman-teman telah mereset atau merestart Linux-nya, nanti history ini akan ke-reset atau hilang ya, teman-teman. Namun, jika teman-teman belum pernah mematikan atau mereset Linux-nya, dia akan banyak sekali komen-komen yang sudah teman-teman ketikkan. Nah, ini banyak sekali ya, teman-teman. Nah, pada komen history, kita bisa mengetikkan perintah dengan tanda seru ya, teman-teman. Misalnya, kita ingin kembali ke komen sebelumnya. Contohnya, saya ingin kembali ke CD downloads ya, teman-teman. Nah, CD downloads ini berada pada nomor 163. Jadi, saya mengetikkan komen ini, tanda seru, lalu 163. Kita enter saja. Nah, oke, kita sudah masuk ke direktori downloads ya, teman-teman. Oke, contoh lagi misal clear. Nah, di situ kan di clear ini kan ada berada pada angka 170 ya, teman-teman. Jadi, kita tinggal ketik saja tanda seru lalu 170. Kita enter. Nah, oke, kita sudah meng-clear ya, teman-teman. Nah, oke, saya akan keluar terlebih dahulu pada directory downloads. Oke, kita ketik kembali history. Nah, pada history ini kita juga bisa mengetikkan tanda seru 2 kali ya, teman-teman. Tanda seru 2 kali ini digunakan untuk kembali ke history sebelumnya. Nah, misal saya mengetikkan perintah cd downloads. cd downloads, kita enter. Nah, oke. Kita akan clear ya, teman-teman. Nah, dia akan clear ya, teman-teman. Kita akan mengetikkan perintah history. Oke, kita enter. Nah, sebelumnya di sini ada komen clear ya, teman-teman. Nah, maka jika kita mengetikkan tanda seru 2 kali, secara otomatis dia akan ke clear. Saya akan coba mengetikkan perintah tanda seru 2 kali, harusnya dia akan kembali ke komen history. Oke, kita enter. Oke, kita sudah kembali ke komen history ya, teman-teman. Kita cd 2. Oke. Kemudian kita bisa mengetikkan spesifikasi, misalnya tanda seru lalu huruf C. Enter. Nah, tanda seru C ini mengarahkan ke CD titik 2 ya, teman-teman. Nah, kenapa begitu? Kenapa demikian? Karena jika kita lihat di history komen terakhir kita, sebelum history itu ada CD ya, teman-teman. Nah, jadi komen tanda seru C itu dia akan memilih komen dengan huruf C terbaru sebelumnya. Nah, ketika teman-teman mengetikkan tanda seru C, dia akan memilih komen dengan awalan yang huruf C terbaru. Nah, oke. Saya akan mengetikkan perintah tanda seru C. Nah, oke. Jadi sebelum huruf C itu CD ya, teman-teman.
Nah, oke, secara otomatis dia akan kembali ke CD. Sekian video dari saya, lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, pada bab 10 ini kita sudah memasuki materi yang terakhir, yaitu comment shortcut ya teman-teman. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Nah, pada comment shortcut ini ada beberapa komen ya teman-teman, di antaranya ada CTRL plus A. Seperti ini berfungsi untuk kembali ke komen awal. Nah, lalu ada CTRL plus E. Nah, ini berfungsi untuk kembali ke komen akhir ya teman-teman. Oke, contohnya saya akan mematikan perintah download ya teman-teman. Nah, misal teman-teman lupa nih, untuk melihat direktori download, seharusnya kan di depannya downloads ini ada perintah ls ya teman-teman. Nah, jika teman-teman lupa, dan agar lebih cepat, teman-teman bisa ketik perintah CTRL A. Klik CTRL plus A ya teman-teman. Seperti ini. Nah, dia akan mengarahkan kursornya kembali ke depan. Teman-teman tinggal tambahi ls. Oke, enter. Nah, jika CTRL plus E, dia akan kembali ke akhir komen ya teman-teman. Teman-teman bisa klik CTRL plus E. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada juga CTRL plus W ya teman-teman. Plus W. Nah, perintah ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Nah, oke, di sini saya akan coba mengetikkan perintah ls download. Oke, jika teman-teman ingin menghapus kata downloads-nya, teman-teman bisa ketikkan saja CTRL plus V. Oke, ini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, lalu ada lagi CTRL plus R ya teman-teman. Nah, ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Nah, misalkan saya tekan nih CTRL plus R. Nah, di sini kan ada pencarian. Nih ya. Nah, misal saya itu ingin mencari komen CD. Nah, di sini saya misal ketik komen CD. Nah, oke. Di sini terdapat komen CD history kita, yaitu CD.2 ya teman-teman. Jika kita ketik CTRL plus R lagi, otomatis akan keganti dengan komen history sebelumnya. Misal kita klik CTRL plus R lagi. Nah, oke. Ini akan kembali ke komen sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada lagi komen CTRL plus L ya teman-teman. Nah, CTRL plus L ini digunakan untuk meng-clear tampilan. Biasanya kan kita ngetik clear ya teman-teman. Nah, agar lebih mudah kita tinggal tekan CTRL plus L. Nah, kita akan coba menekan CTRL plus L ya teman-teman. Ini. Nah, oke, ini sudah meng-clear ya teman-teman. Oke, sekian video bab 10 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton ya teman-teman. Dadah!